kita sudah mati bagi hukum Taurat. Kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita sudah ditebus dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah nggak berlaku lagi bagi kita. Nah, kesalahan banyak orang Grace adalah mereka selalu mengcompare hukum Taurat dengan kasih karunia. Betul. Ketika kita mengenal hukum Taurat, kita jadi menyadari betapa berdosanya kita akhirnya membutuhkan juru selamat. Itu fungsinya penuntun itu, kan? Nah, namun bukan berarti jangan lagi menggunakan kacamata hukum Taurat untuk menilai segala sesuatu, gitu. Yang hari Senin lalu kan saya pakai kacamata ini kan. Nah, Despri janji sudah digenapin Des, hari Jumat Des. Ya, kalau saya pakai kacamata hitam, maka yang saya lihat adalah hitam. Ketika saya pakai kacamata hukum Taurat, maka yang saya lihat perbuatan orang itu berarti berada di bawah hukum Taurat. Padahal sebenarnya nggak begitu. Kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia, kita sudah nggak usah memikirkan dosa, nggak usah memikirkan hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak berbicara tentang dosa dan hukum Taurat. Buktinya di kelas ini aja kita belajar tentang hukum Taurat, bukan untuk memunculkan dosa tentunya. Tapi kita sudah selesai bagi hukum Taurat. Nah, yang harus kita sadari adalah kita hidup sebagai orang benar. Orang yang sudah dikuduskan, yang telah menerima kasih karunia Allah. Nah, orang yang menerima kasih karunia Allah ini, kebanyak salah mengertiannya itu begini. Waktu kita masih manusia dosa, kecenderungan hati kita berbuat apa? Dosa semata-mata. Betul ya? Berbuat kejahatan. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika surah lahir baru, waktu kita masih manusia dosa, benih kita adalah benih dosa. Karena dosa dari Adam, Roma pasal 5. Karena dosa satu orang, maut berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi kita dilahirkan dari orang tua kita dengan benih dosa, makanya anak-anak gak perlu diajari bagaimana berbuat benar, bagaimana berbuat dosa, dia sudah bisa langsung berbuat dosa, bisa marah, bisa rebutan, bisa mukul, bisa iri hati, dan sebagainya. Nah, ketika kita lahir baru, yang harus kita sadari, dan yang benar-benar terjadi sebenarnya, kita dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Benih ilahi ini sebenarnya mendorong kita cenderung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Bukan pekerjaan-pekerjaan daging lagi. Tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Nah, sebagian orang kasih karunia berkata, itu otomatis keluar. Bagaimana mungkin bisa keluar kalau kita tidak mengerti kebenaran? Makanya semalam saya renung-renungkan, iya mungkin khotbah saya selama ini kadang mengambang. Contoh, Filipi 2 ayat 12 berkata apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Betul ya? Kita khotbah, tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tapi apa yang harus dilakukan dalam mengerjakan keselamatan nggak pernah diberitahu. Seram ngerti maksudnya? Nah, makanya di materi kita ada upgrade, di buku sudah upgrade itu sebenarnya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu paling gampang, misalkan beri diri untuk dibaptis, ikut ibadah, melayani, untuk supaya orang ini mengerti bagaimana dia bisa bertumbuh prosesnya. Misalkan kita berkata begini, aku diberkati berlimpah-limpah, aku diberkati berlimpah-limpah karena kasih karunia Allah, betul? Ya, kita santai aja. Ya udah aku diberkati berlimpah-limpah. Otomatis enggak. Kita ini ada kecenderungan ingin melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan besar. Makanya Tuhan kasih firman untuk mengajarkan kita step by step-nya. Makanya kenapa saya bersyukur banget lewat firman. Firman itu memberikan kita bapak-bapak rohani, saudara-saudara rohani, anak-anak rohani, yang untuk menguatkan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dengan adanya saudara-saudara rohani, bapak-bapak rohani, anak-anak rohani yang menguatkan kita diingatkan tentang firman, kita belajar. Jadi saya misalkan secara pribadi, saya bukan hanya belajar dari firman saja, saya juga belajar dari anak-anak rohani saya. Mungkin anak-anak rohani saya berkata, oh kami belajar dari bapak rohani. Tapi sebenarnya saya juga belajar dari anak-anak rohani saya. Ada banyak hal dalam diri anak-anak rohani saya yang terbuka kebenaran tentang misalkan memberi, kebenaran tentang keuangan, kebenaran tentang bangun rumah tangga, dan sebagainya. Saya belajar di sana. Jadi ada saling sebenarnya.
memang secara normal, Bapak rohani biasanya memiliki kekayaan rohani atau pengalaman rohani lebih banyak daripada anak rohani. Secara kondisi normal, proses terjadinya pembapaan itu adalah kita mengenal seseorang, kita melihat kekayaan rohaninya, kita pingin dekat, pingin tahu lebih, gitu kan. Lalu terjadi connect di sana. Pembapaan nggak bisa jalan ketika kita belum mati buat diri kita sendiri. Kalau kita masih pingin dapat pengakuan dan sebagainya. Nah, makanya ketika berbicara tentang kebenaran kasih karunia ini, kita harus belajar melihatnya secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kenapa kalau setengah-setengah kita melihatnya hanya sepenggal, kalau setengah itu berarti salah gitu loh bahasa kasarnya. Jadi kalau saudara lihat, iman itu paketnya dengan perbuatan. Iman dengan perbuatan itu nggak bisa dipisah. Iman buahnya itu perbuatan. Di Yakobus pasal 2. Jadi saudara jangan berkata, aku punya iman tapi aku nggak ada perbuatan. Makanya Yakobus berkata, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Oke ya? Sampai sini jelas ya? Kasih karunia, satu kesatuannya itu dengan kebenaran. Nah, kalau orang cuma mengenal kasih karunia, apalagi atas nama kasih karunia, yang jadi masalah adalah, ingat yang kemarin saya sampaikan bahwa secara vertikal, semua sudah selesai. Kita selamat, kita menerima kasih karunia, semuanya bukan karena perbuatan kita. Kalau disebut dengan kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Setuju ya? Nah, kasih karunia Tuhan ini membuat kita bergerak. Roh Allah itu dalam kita bekerja, memberikan baik kemauan, keinginan, dan sebagainya. Nah, ketika muncul keinginan, kenapa keinginan itu tidak menjadi kenyataan? Saudara dan saya ingin melakukan pekerjaan baik, berbuah, dan sebagainya. Karena kita nggak tahu bagaimana untuk kita berbuah. Itu dia yang menjadi problem. Kalau kita mengenal kebenaran kasih karunia ini secara utuh, terima dari Tuhan, Tuhan ingin kita hidup dan berkuasa. Nah, perlu kita belajar kebenaran bagaimana kita supaya bisa hidup dan berkuasa. Makanya Alkitab itu enggak ending cuma sampai Yesus disalibkan. Saudara bisa mengerti ya? Alkitab tuh enggak ending cuma sampai kitab Injil. Betul? Habis kitab Yohanes apa? Kisah para Rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, dan sebagainya. Habis itu apa? Surat-surat penggembalaan. Ada satu proses masih pertumbuhan sampai nanti ke akhir zaman. Makanya Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, coba lihat. Mari kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-18. Saya buka Alkitab dulu. Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Kolose 1 ayat 28. 29. Sorry. Kolose 1:29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Rasul Paulus bekerja keras, berusaha, bergumul dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dan kuat di dalamku. Apa yang diusahakan dan dipergumulkan Rasul Paulus? Baca ayat 28-nya. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Sebentar. Ini mungkin Dewi sedang mencoba sesuatu ini, Wi. Mungkin bisa di-close dulu. Oke. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu jelas dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Makanya 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 yang bekerja keras itu, ya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku. Nah, ketika kita bicara kasih karunia, perbuatan itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita pinter, tapi semata-mata hanya murni karena kasih karunia Allah dalam hidup kita yang mengalir keluar, gitu ya. Jadi ada perbedaan jelas antara orang hidup di bawah hukum Taurat dan orang hidup di bawah kasih karunia. Jadi ingat, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka melakukan perbuatan baik. Orang yang hidup di bawah kasih karunia juga melakukan perbuatan baik. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat bersungguh-sungguh beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Orang yang hidup di bawah kasih karunia juga sungguh-sungguh berusaha beribadah, melakukan pekerjaan baik, melayani Tuhan, all out. Betul nggak? Tapi bedanya di sini. Kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, mereka melakukan semua itu untuk mendapatkan perkenanan. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya saudara jelas dulu ini. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia, mereka bekerja keras, all out, bukan supaya mendapatkan perkenanan. Karena perkenanan itu sudah hadir dalam hidupnya, karena dia mengalami kasih karunia Tuhan, karena dia mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Ada sesuatu yang membakar hatinya untuk dia terus bergerak, berlari-lari pada panggilan surgawi. Tidak ada waktu lagi untuk bicara kedagingan. Tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang ribut-ribut yang tidak berguna. Tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terus membakar, dan membuat dia terus bergerak dalam panggilan Tuhan. Itu orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, problem adalah sebagian orang kasih karunia masih menggunakan kacamata hukum Taurat. Jadi ketika melihat perbuatan baik orang bekerja keras, kita berkata, oh dia hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita melihat peraturan ada di gereja, pemilihan pemimpin, pemilihan penatua, jemaat, ada syarat-syaratnya, kita berkata, oh orang ini hidup di bawah hukum Taurat. Tidak seperti itu. Orang yang hidup di bawah kasih karunia dengan hikmat Allah, ketika dia memilih pemimpin, dia mempercayakan sesuatu, dia pasti cari orang yang dapat dipercaya. Betul ya? Sekali lagi, kebanyakan kebingungan orang-orang Grace ini begini, contoh. Masalah vertikal, Tuhan tidak melihat-lihat dosa saudara dan saya. Dia tidak mengingat-ingat dosa saudara dan saya. Dia tidak melihat track record hidup saudara untuk saudara mau diselamatkan atau tidak. Karena kasih karunia dia berikan cuma-cuma. Dia tebus saudara, diampuni saudara. Seberapa besar dan seberapa banyak pun dosa saudara, dia tebus saudara. Sederhaka apapun kita. Dia mau saudara dan saya selamat. Bukan karena perbuatan kita. Sampai sini paham? Nah, dia berikan kasih karunia kepada kita untuk kita memiliki hidup yang berkuasa, hidup yang berkemenangan. Nah, bagaimana supaya kita hidup dalam kelimpahan berkat, berkuasa, berkemenangan? Dia berikan firman-Nya. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara dan saya. Dia berikan saudara-saudara seiman, bapak-bapak rohani, untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Jadi kita harus jelas dulu di area ini, sehingga kita tidak menjadi kasih karunia yang selalu menggunakan kacamata hukum Taurat. Gitu ya. Ada orang bekerja keras, Taurat, ngapain, rest. Sudah beristirahat saja, saya barusan baca grup diskusi Grace lagi, balik lagi ke arah sana lagi. Dalam Kristus kita sudah menerima segala-galanya. Ingat, kasih karunia diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Syarat untuk menerima kasih karunia apa? Bahan kita, makanya saya jelaskan di sana. Nah, kalau orang nggak ngerti ini, saudara, dipikir kasih karunia itu akan memaksa saudara yang jelek langsung jadi baik, langsung jadi kayak malaikat hidup saudara, berbuat dengan sendirinya. Enggak. Kasih karunia itu sudah disediakan, makanya kita perlu pengenalan, mengenal Tuhan dengan benar.
Waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, lahir iman, di sanalah baru kita bisa menerima. Makanya untuk hidup dan berkuasa, untuk hidup dalam kelimpahan berkat, dan menjadi berkat bagi banyak orang, kita perlu mengenal Dia dengan benar. Ini dulu yang menjadi dasar yang saya ingin review dulu, karena 2 menit lagi akan terputus. Supaya kita ini nggak salah tangkap tentang kasih karunia ini. Akhirnya apa? Orang-orang kasih karunia jadi memakai hukum Taurat untuk menghakimi gereja lain dan sebagainya. Kalau buah kita belum sempurna, itu wajar. Begini, pengenalan yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Kalau saya mengenal Tuhan misalkan dalam area keuangan, maka buah saya dalam area keuangan, saya mengalami kemerdekaan keuangan saya menjadi berkat bagi orang lain, itu hasil dari pengenalan yang benar. Tapi apakah area misalkan keluarga saya langsung otomatis berbuah? Belum mungkin. Jadi ketika saya berbicara tentang buah, ini bukan berarti harus langsung sempurna. Bukan. Makanya 2 Petrus 3:18 berkata apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Sekali lagi, kasih karunia dan kebenaran ini nggak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. Gitu ya. Itu ciri khas Tuhan Yesus adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Makanya kalau orang malas baca firman, merenungkan firman, ya gimana dia mau mengenal? Kalau orang nggak mau hafal firman, nggak mau berulang-ulang baca firman, oh barusan dengar kasih karunia, oh sudah tahu. Gimana dia mau menghidupin itu? Kita berulang-ulang aja belum tentu hafal loh. Belum tentu kita menyadari penuh loh firman itu. Tapi kalau kita berulang-ulang dengan pertolongan Roh Kudus, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi murni karena pekerjaan Roh Kudus, kita respon dengan benar, kita terima dengan benar. Maka hidup saudara dan saya pasti berbuah banyak. Dulu posisi kebenaran kasih karunia ini justru membuat orang berbuah. Ketika kita bicara buah, sebagian orang kasih karunia nggak mau bicara buah. Nggak mau bicara tentang perbuatan. Karena perbuatan katanya otomatis. Betul otomatis. Badan tanpa gembala nggak kelihatan. Oh iya. Betul otomatis. Betul, maksudnya gini. Otomatis kita tuh ingin berbuah. Ingin berbuat baik. Namun untuk berbuah kita perlu kebenaran demi kebenaran. Gitu ya. Saudara mengerti maksud saya? Seperti anak-anak ketika lahir baru, bayi, dia perlu dibimbing, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin banyak dia dibimbing, dia makan makanan yang sehat, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka dia akan berbuah lebat di sana. Berbuahnya banyak. Tapi kalau orang tidak ada pengenalan, tidak akan ada buah. Makanya saat-saat ini kita perlu belajar bagaimana aplikatif dari kasih karunia ini. Kemudian yang saya lihat, jadi kita orang kasih karunia nggak perlu anti dengan buah, nggak perlu anti dengan perbuatan. Biarkan aja orang merasakan, melihat perbuatan kita. Kenapa kita mesti takut bicara tentang buah? Dan ingat pada prinsipnya, kita yang hidup dalam kasih karunia, kita boleh berbuat baik, boleh berkeinginan berbuat baik saja, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Oke ya? Jadi kita lepas kacamata hukum Taurat, sekarang kita bicara bagaimana kita hidup dan berkuasa di dalam Tuhan. Itu yang penting sekarang. Kita lihat slide-nya ya. Sebentar. Saya ingin mengingatkan ini kembali. Slide-nya bisa kelihatan udah bagus? Oke? Oke. Jadi, keselamatan karena kasih karunia bukan karena perbuatan kita, tapi bicara upah, bicara kepercayaan yang kita terima dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, itu pasti berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Upah yang nanti kita akan terima itu pasti berkaitan dengan perbuatan kita. Makanya dikatakan sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ini harus jelas dulu ini. Sehingga dalam kasih karunia Tuhan kita bisa berbuah. Saudara ingat kisah waktu Yesus mencari buah pohon ara? Yang pohon ara itu tidak berbuah pada bukan musim buah ara, tapi Yesus mencari buah dari pohon buah ara, tapi pohon itu nggak berbuah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus?
dikutuk sama Yesus, mati, gitu kan ya. Nah, tapi ada di kisah lain, Yesus juga berbicara tentang ranting padanya yang tidak berbuah, itu bukan dipotong, tapi dibersihkan, diangkat untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus, sehingga asumsi apa yang dibutuhkan pencahayaan itu dia dapat, sehingga dia bisa berbuah. Kalau kita bicara tentang buah, coba kita lihat dalam Lukas pasal 6, Lukas pasal 6, ayat yang ke-43. Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya itu baik, sumbernya itu adalah Kristus hidup dalam hidup kita, maka buahnya pasti baik. Oke ya? Tapi kalau sumbernya itu salah, kita lihat lagi. Ayat 44. Kalau sumbernya salah, pasti buahnya juga nggak benar. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Nggak mungkin memetik buah ara dari semak duri. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur, gitu kan. Orang yang baik, ayat 45-nya, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saya akhir-akhir ini ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya makin terbuka tentang buah, tentang upah gitu ya. Bahwa Tuhan memberikan saudara kasih karunia-Nya dalam hidup ini, supaya saudara juga memuliakan Dia. Bagaimana memuliakan Dia? Melalui buah yang kita hasilkan. Tuhan mau kita mencerminkan kemuliaan Dia, hidup dan berkuasa, gitu kan? Ada banyak area buah yang kita bisa diskusikan, saudaraku. Bagaimana kita berbuah? Makanya kenapa ketika saya bicara tentang visi, tentang tujuan hidup, saya sampai berpikir, oh ya mungkin jangan-jangan selama ini masih terlalu ngambang. Bagaimana seseorang bisa menemukan visi dalam hidupnya? Pertama, step ini, kedua, ketiga, keempat misalkan. Setelah dia menemukan visi, apa yang harus dia lakukan? Begini. Nah, mungkin kita perlu lebih aplikatif kadang-kadang. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 berkata gini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Jadi kalau ada ketidaksempurnaan dalam hidup kita, Alkitab mengajarkan kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus sebagai manusia, dia sudah pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ingat, semuanya karena Kristus, kita penuh dan keberanian mengharapkan kasih karunia Allah datang dalam hidup kita. Dengan iman kita menghampiri tata kasih karunia dengan darah anak domba. Kita dalam penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah dan menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Sehingga tidak ada batasan lagi bagi kita yang hidup di dalam kasih karunia ini. Karena Allah yang kita punya adalah Allah yang tak terbatas. Lalu saudara perhatikan ini, perbedaan hidup antara orang yang hidup berdasarkan Taurat dan berdasarkan kasih karunia. Kita lihat yang pertama. Kalau orang hidup berdasarkan Taurat, dasarnya adalah perbuatan manusia. Kalau orang hidup di bawah kasih karunia, dasarnya adalah perbuatan Yesus. Karena perbuatan Yesus di atas kayu salib yang memberikan kasih karunia kepada kita, membenarkan kita, baru kita bisa berbuat benar kepada sesama.
Untuk berbuat benar, kita perlu belajar firman, merenungkan firman. Bagaimana kita memilih pergaulan, bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita melayani, sebagai seorang hamba melayani. Yang kalau kita sudah melakukan segala sesuatu, kita tidak membusungkan dada, lalu kita berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan dasar itu menjadi bahwa kita hamba yang sudah mati terhadap diri kita. Tidak butuh pengakuan, tidak perlu diekspos dan sebagainya. Orang yang hidup berdasarkan Taurat, fokusnya selalu konsekuensi hukuman. Nah, di sini yang banyak orang salah mengerti bahwa kasih karunia Tuhan, kalau konsekuensi hukuman tuh gini, kamu nggak kasih persepuluhan, masuk neraka misalkan. Tuhan murka sama kamu, Tuhan marah sama kamu. Gitu ya. Nah, yang salah penerapannya adalah ketika misalkan saudara di kantor sebagai seorang manajer. Saudara harus mengerti posisi saudara itu bukan Tuhan di sana. Ketika ada yang berbuat salah, saudara disiplin karena ada aturan memang. Aturan itu bukan berarti hidup di bawah konsekuensi atau hukuman. Saudara bisa ngerti maksudnya di sini ya? Karena kadang orang salah mengerti di sini. Aturan itu diberikan buat anak-anak sebenarnya. Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, nggak perlu ada aturan. Aturan itu demi ketertiban. Bukan kita berbicara konsekuensi hukuman dari Tuhan. Nah, orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah, justru karena kasih karunia itulah dia mendidik orang lain supaya mengenal Tuhan dengan benar. Supaya dia berbuah, menghasilkan apa yang telah dia terima dari Tuhan karena kasih karunia Allah. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat fokusnya itu selalu Tuhan marah, Tuhan marah. Kalau kasih karunia bukan Tuhan yang marah gitu loh. Tapi Tuhan yang mau mengangkat hidup kita, sekalipun kadang dia didik, dia disiplin kita, gitu ya, dengan kasih karunia, dengan melalui firman, gitu ya. Bukan berarti Tuhan marah, gitu. Oke, kalau berdasarkan Taurat, selalu menekankan kasih manusia kepada Allah. Apakah salah kasih manusia kepada Allah? Tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau itu menjadi penyebab utama, karena saya mengasihi Allah, baru Allah mengasihi saya, itu menjadi salah. Itu berarti di bawah hukum Taurat. Tapi orang hidup di bawah kasih karunia Allah, kita melihat kasih Allah kepada kita, karena kita merasa dicintai, kita jadi cinta sama Tuhan. Nggak pingin sesuatu yang lain. Yang kita inginkan hanyalah Tuhan. Itu orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara lihat, di dalam hukum Taurat sangat menekankan kasih manusia kepada Allah. Dalam kasih karunia, ada nggak kasih kita kepada Allah? Ada, cuman sebagai respon. Bukan penyebab, bukan sumber. Bisa nangkap di sini perbedaannya? Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, bicara perbuatan, berbuat benar dulu, baru tidak dihukum. Tapi orang hidup di bawah kasih karunia, karena kita dibenarkan, baru kita berbuat benar. Karena saya adalah orang benar, saya memikirkan hal yang benar, saya melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ini harus jelas dulu ini. Karena kalau nggak jelas ini agak repot nantinya. Lalu kalau hukum Taurat, dia fokusnya pada masalah, fokusnya pada kesalahan. Kalau kasih karunia, dia fokusnya pada Tuhan yang besar, yang maha besar, maha kasih, maha pengampuni, Tuhan yang membuat jalan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Itu fokusnya. Ada kesalahan, tetap ditegur, tetap diberitahu, tapi diberitahu, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tuhan telah mati buat kamu, menebus seluruh dosamu. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Gitu ya. Sekalipun ada konsekuensi yang harus orang itu jalani di dunia ini. Ingat, kita tidak menerima penghukuman dari Allah, tapi ketidaktaatan kita mengakibatkan konsekuensi. Ketidaktaatan Yunus membuat Yunus masuk dalam perut ikan, betul ya? Ketidaktaatan bangsa Israel membuat bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, dan bahkan generasi yang dibawa oleh Musa keluar dari padang gurun, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam tanah perjanjian. Ini menarik ini, saudara. Jadi sebenarnya ketaatan itu enak. Kalau kita rendah hati, kita sudah mati bagi diri kita sendiri,
Taat itu suatu hal yang menyenangkan. Tidak ada kesulitan dengan ketaatan. Kecuali kalau kita masih ada pola pikir yang kita kena tipu dan akhirnya kita menentang pemimpin rohani kita atau bapak rohani kita. Kecuali kalau kita belum mati, kita ingin dapat pengakuan, gitu kan, ingin dapat pujian, gitu ya. Nah itu dia yang jadi problem. Oke. Lalu kita lanjut. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat cenderung sikapnya menghakimi. Orang yang hidup di bawah kasih karunia seharusnya menerima, mengampuni, dan mengarahkan. Nah, seharusnya kita hidup dalam kasih karunia, menerima, mengampuni, mengarahkan, gitu ya, menerima apa adanya, mengasihi. Tapi yang terjadi adalah kebanyakan sebagian dari kita mungkin pengajar-pengajar kasih karunia malah jadinya terjebak dengan nama menghakimi orang. Ini orang Taurat. Orang ini orang yang begini. Jadi kita berdebatnya di dalam teori kita sendiri dan pikiran kita. Makanya dulu waktu awal-awal ketika saya terbuka kebenaran kasih karunia, saya sampai keluar dari grup kasih karunia. Kenapa? Karena ada istilah-istilah kasar yang sampai saya berkata bukannya kita tidak menghakimi orang lagi hidup di bawah Taurat atau di bawah kasih karunia. Apa kalau kita menyindir orang, menyinggung orang, ibadah, aturan dan semuanya itu, apa kita tidak menghakimi orang? Sampai ada istilah cuci otak, sikat, bom dengan kasih karunia. Ini kan istilah-istilah dan akhirnya saya keluar. Tapi dalam berjalannya waktu, proses pertumbuhan, ternyata awal-awal perjalanan kasih karunia kenapa banyak ditolak? Ya karena itu. Kita pahamnya masih sepenggal. Masih sepenggal. Sampai saat ini kita belum mengerti secara utuh kok tentang kasih karunia Allah. Masih sepenggal. Makanya kebenaran kasih karunia ini terus Tuhan bukakan. Step by step. Pertama, kita terbuka tentang kuasa salib yang luar biasa. Yang menebus, mengampuni kita, apapun kondisi kita. Sekarang kita mulai terbuka bagaimana kita hidup dan berkuasa. Bagaimana kita berlari-lari pada panggilan surgawi. Bagaimana hidup kita menjadi dampak. Bagaimana karena kasih karunia Allah kita bisa setia sampai akhir. Gitu ya. Jadi kasih karunia Allah itu tidak membuat kita jadi bebas berbuat dosa, menjadi seorang pribadi yang pasif. Enggak. Coba saudara alamilah kasih karunia Allah yang benar-benar saudara terus renungkan kebaikan Tuhan, maka akan muncul buah-buahnya itu, dorongan-dorongan itu. Pelajari firman bersama-sama dan saudara seiman, berlari-lari pada panggilan surgawi. Sudah. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, nilai-nilainya pasti berdasarkan Taurat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dan setia, maka segala berkat akan datang. Kalau enggak, kutuk. Makanya sekarang corona ini kutuk atau berkat kan gitu kan. Dari Tuhan atau dari setan atau dari siapa ini kan. Nah itu terjadi perdebatan yang panjang. Lalu Taurat, hasil akhirnya adalah rasa takut, rasa bersalah, penghukuman, saudara terhakimi. Tapi kalau kasih karunia Allah ada damai sejahtera, sukacita, kemerdekaan yang baru, pertobatan. Roma 2 ayat 4 itu tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah memimpin kau kepada pertobatan. Nah, yang menariknya begini, bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan yang buruk? Kan begitu ya. Saya rasa saya nggak perlu peragakan, sudah jelas karena berkali-kali saya menyampaikan kepada saudara. Kalau saudara berpikir hal negatif, maka hal negatif itu akan muncul dalam hidup kita. Misalkan saya berkata, jangan ingat angka 0, jangan ingat angka 0, jangan ingat angka 0, jangan ingat angka 0. Waktu saudara tutup mata sekalipun, jangan ingat angka 0. Maka kata yang pertama muncul, angka yang pertama kali muncul maksud saya adalah angka 0. Kenapa muncul angka 0? Karena saudara barusan dengar angka 0 yang saya bilang. Kecuali saudara tidak mendengar yang saya bilang. Maka nggak muncul angka 0. Tapi karena saudara dengar apa yang saya bilang, jangan ingat angka 0. Maka akan muncul angka 0. Bagaimana supaya nggak ingat angka 0? Ingat angka 9. Ingat angka 9. Angka yang terbesar. Gitu kan? Maka nggak muncul angka 0. Jadi sebenarnya, salah satu cara utama untuk kita menang atas keinginan daging, saudara tentunya saudara ingatkan, penyebab manusia jatuh dalam dosa adalah karena keinginan. Keinginan itu muncul karena Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik itu manis, kelihatannya menarik hati, sedap kelihatannya gitu kan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, kalau fokus kita kepada dosa, kita akan jatuh bangun dalam dosa.
Tapi ketika fokus kita pada Kristus, pada hal yang benar, makanya kenapa saya katakan, bahkan kita ini sudah mati bagi hukum Taurat. Jangan lagi pergunakan kacamata hukum Taurat, kita sudah selesai. Sekarang yang kita bicarakan sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan untuk hidup dan berkuasa, yuk sama-sama kita hidup dan berkuasa. Itu yang seharusnya sering kita bicarakan. Semua yang baik, suci, mulia, manis, sedap dengar, sebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8 kan? Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, ketika kita merenungkan kata hamba ini sudah luar biasa sekali. Hamba tuh nggak punya hak. Bukan tunggu panggilan. Kita ini kerjanya kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita. Kita melayani sebagai hamba yang telah dimerdekakan. Kita bukan hamba yang diperbudak. Gitu ya. Jadi harus jelas ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga mempelai Tuhan, kita adalah domba Allah, kita juga adalah hamba. Makanya ketika kita lihat firman, kita harus lihat konteks. Jangan saudara campur aduk konteks, itu dia yang jadi masalah. Konteksnya bicara tentang anak, saudara compare dengan hamba yang nggak masuk. Gitu kan. Domba misalkan konteksnya itu, domba itu mendengar suara gembala, nurut baik-baik, sangat bergantung pada gembala. Lalu saudara kaitkan konteks domba sebagai kita sebagai binatang, yang nggak pas. Harus mengerti makna sesungguhnya, gitu ya. Jadi situasi orang, barang, atau keadaan yang terjadi di sekitar kita bisa memicu kepercayaan yang salah. Pikiran yang salah, akhirnya emosi atau konflik dalam batin kita, lalu munculkan tindakan yang salah dalam hidup kita. Gitu ya. Ini secara umum, saya cepat dulu. Jadi kalau kita mau menghilangkan kebiasaan buruk kita, jawaban saya sederhana. Yang perlu dilakukan kepada orang percaya yang jatuh bangun dalam dosa atau memiliki kebiasaan buruk adalah menyadarkan. Yang pertama, dosa bukan habitat kita lagi. Karena kita telah mati bagi dosa. Itu yang harus kita sadarin. Dosa bukan habitat kita lagi. Yang kedua, kita adalah orang benar. Orang kudus. Karena kita telah ditebus, dibenarkan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar, berpikir benar, melakukan hal-hal yang benar dalam hidupnya. Jadi kalau orang benar melakukan hal yang tidak benar, nah itu tanda tanya. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini kebenaran-kebenaran yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Saudara. Lalu yang kelima saya kasih tips sederhana, jaga pergaulan. Kenapa saya pesan jaga pergaulan? Karena Alkitab sendiri yang mengajarkan kita untuk menjaga pergaulan. Ini pertanyaan yang minggu lalu yang Hendy tanya, yang bagus sekali itu. Nah, kita lihat. Bagaimana pergaulan mempengaruhi hati masa depan kita. Situasi orang keadaan, bicara tentang hati, ini saudara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebenarnya dalam bahasa aslinya, itu berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena orang tiba-tiba pukul kita mungkin atau mengkhianati kita, perasaan kita langsung terluka itu. Lalu pikiran kita mencari, kenapa ini? Kok sampai begini-begini dan sebagainya. Lalu muncul keinginan jahat nih, bisa muncul di sini. Jadi, situasi orang keadaan ini bisa mempengaruhi pikiran kita dulu. Ada yang orang dekat sama kita, makanya kenapa Rasul Paulus melarang orang percaya bergaul dengan orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan, karena ketika pergaulan itu akan mempengaruhi pola pikir. Ketika saya berbicara tentang berbuah, lalu saudara bergaul dengan orang-orang yang anti dengan buah, maka kita akan berbeda pendapat jadinya. Karena saudara terpengaruh dengan orang-orang yang tidak menghidupi kebenaran itu. Pikiran, perasaan, dan kehendak.
Jadi ada juga yang terpengaruh keinginan karena ngeliat foto, ngeliat video, aduh menarik sekali. Misalkan Hong Kong, Hawaii misalkan, lalu muncul keinginan langsung pengen ke sana. Lalu mempengaruhi perasaannya karena keinginannya nggak bisa tidur. Iya ya, pingin aku ke sana gitu kan. Lalu pikirannya begini, gimana ya caranya supaya aku bisa ke Hong Kong atau ke Hawaii itu ya? Aduh, duitku terbatas. Nah, lihat semuanya terseret semua kan. Jadi ini dalam Alkitab tuh satu kesatuan, saudara. Sebenarnya yang bahasa kasarnya kalau saudara lihat kata hati cenderung sebenarnya berbicara tentang ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan kan? Ini maksudnya hati itu. Jadi untuk menjaga hati kita harus jaga pergaulan kita. Kalau pergaulan kita dan orang-orang seiman, yang tadi saya bicarakan bahwa makanya kenapa kita bersyukur buat saudara-saudara seiman, buat bapak rohani, buat anak rohani, buat saudara-saudara rohani, karena itu akan mempengaruhi hal-hal yang baik dalam hati dan pikiran kita. Makanya kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Dari keyakinan saudara mempengaruhi keputusan, keputusan saudara mempengaruhi tindakan, tindakan menjadi karakter yang sudah berulang-ulang tuh, maka ini akan mempengaruhi masa depan. Gitu ya. Jadi sampai sini ada gambaran dulu nggak pergaulan hati dan masa depan ini? Sebelum saya lanjut lebih dalam. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Atau ada yang mau didiskusikan? Ayat-ayatnya nanti saudara lihat di rumah ya. Jadi tolong saudara lihat ayatnya di rumah. Saya hanya menyampaikan secara prinsip dulu supaya ngerti. Jam berapa ya? Oke. Gimana Gilbert, ada pertanyaan? Mungkin karakter mempengaruhi masa depan, Pak? Bagaimana? Apa mungkin karakter sebuah orang itu mempengaruhi masa depan? Sementara Sangat dong. Karakter setiap orang berbeda-beda gitu, Pak. Ya, misalkan kamu jadi seorang yang pemalas, misalkan. Ini bukan temperamen, maksudnya karakternya ini, bukan temperamen. Oke, kamu seorang pemalas, pemarah, misalkan. Kemudian orang yang mudah putus asa, yang mempengaruhi masa depan dong. Maksudnya itu, dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan buruk kan. Kebiasaan itu kan karakter. Bukan kepribadian loh. Jadi dia membentuk sebuah karakter ya, Pak? Iya, menjadi kebiasaan kan, menjadi karaktermu kan. Orang nih misalkan tidak berintegritas, suka bohong, di depan lain, di belakang lain misalkan. Itu menjadi karakter, oh itu akan mempengaruhi masa depan. Orang nih nggak bisa dapat dipercaya, oh itu mempengaruhi masa depan dong. Baik itu dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia pelayanan itu mempengaruhi. Makanya kenapa saya bilang kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita tidak menjaga pergaulan kita tidak menjaga hati, pikiran, perasaan kita, itu akan mempengaruhi masa depan. Karena apa? Pikiran, perasaan kita ini, pergaulan kita akan mempengaruhi keyakinan kita ini. Dan mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Oke? Oke, Pak. Cukup jelas? Kalau kurang jelas nggak apa-apa tanya, biar lebih enak. Jelas. Oke. Nah, kalau kita lihat jadi, Yeskel 36-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Inilah yang saya sebut dengan saudara dilahirkan kembali dengan benih ilahi itu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Oke? Namun bisa nggak orang percaya hatinya menjadi keras? Itu kan menarik. Makanya kita harus mengetahui hal-hal apa yang mempengaruhi hati. Makanya kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Oke, jadi hati yang mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Kita lihat lagi ya. Jadi ayat yang berbicara tentang saudara sudah dilahirkan dengan benih ilahi itu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9.
Dan saudara ingat, setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oke, hal-hal yang perlu dijaga. Coba kita secara cepat perhatikan ayat-ayatnya ya. Secara cepat. Saudara buka ayatnya di tempat saudara. Bicara tentang pergaulan, saudara. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah prinsip dulu. Pergaulan ini begini. Pergaulan tidak akan mempengaruhi kita ketika kita punya fondasi yang sudah kuat dalam Tuhan. Daud waktu berada di Gua Adulam, dikelilingi orang-orang yang pahit, tawar hati, yang keras, yang memberontak, yang telitutang, tapi tidak merusak karakternya Daud. Karena ada fondasinya yang kuat dalamnya. Nah, kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, kita akan nggak akan mudah terpengaruh untuk berbuat dosa. 1 Korintus 15 ayat 34. Mulai ayat 33 ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang bahaya, saudara. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi konteks ayat ini bicara Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menjaga pergaulan dari orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan yang tadi saya bilang. Itu konteksnya, saudara. Lalu orang-orang itu juga berbuat dosa. Sehingga sebagian jemaat terpengaruh. Makanya suruh jaga. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-6 sampai yang 10. Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu kalau benar-benar terang tuh, buahnya itu. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Konteks ayat ini bicara hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang harus dapat memilih pergaulan yang baik. Itu konteksnya. Lalu kita lihat 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara, nggak apa-apa. Saya pernah menulis surat kepada kalian dengan perintah supaya kalian tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. Ini perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekarang saya perlu menjelaskan bahwa yang saya maksudkan bukanlah supaya kita tidak bergaul dengan semua orang duniawi yang melakukan percabulan atau orang yang berbuat dosa lain, seperti orang yang serakah, orang yang menipu orang lain untuk menipu orang lain untuk mendapatkan uang atau menyembah berhala. Supaya terhindar dari orang-orang yang seperti itu, kita perlu keluar dari dunia ini kalau dengan semua orang. Tetapi maksud saya, hindarilah orang-orang yang menyebut dirinya saudara seiman. Nah, ini dia. Menyebut dirinya saudara seiman, sedangkan dia malah melakukan percabulan ataupun berbuat dosa lain, yaitu serakah, menyembah berhala, atau orang yang menghina orang lain, pemabuk, atau orang yang suka menipu untuk mendapatkan uang. Jangan pernah berhubungan dengan orang-orang seperti itu yang pura-pura berbuat baik. Bahkan makan bersama juga jangan. Itu tentang pergaulan, saudara. Jadi saudara bisa melihat pentingnya menjaga pergaulan, karena pergaulan itu akan mempengaruhi hati kita. Oke. Lalu ketika yang kita perlu jaga lagi apa? Perasaan. Amsal 4 ayat 23 itu tadi yang jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Kemudian Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Jadi jangan hati kita terseret pesta pora, kemabukan, atau kepentingan-kepentingan duniawi. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Nah ini menarik. Coba buka Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Itu bicara tentang apa sih konteksnya? Saudara lihat? Pokok anggur yang benar, betul ya? Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotongnya itu dalam terjemahan, dalam maknanya itu bukan dipotong, tapi dibersihkan, diangkat gitu ya. Kecuali kalau rantingnya sudah kering mungkin dipotong gitu. Nah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Makanya kenapa saya bilang Tuhan Yesus tuh ingin melihat buah dari hidup saudara dan saya. Dan untuk saudara dan saya berbuah, dia berikan firman untuk membersihkan hati kita. Biarlah hati kita dengan satu kerelaan, dengan satu kesadaran dan kerendahan hati, mau dibentuk dan diajar oleh firman. Kita menaklukkan semua pikiran kita, keegoan kita, kehebatan kita. Sekarang firman ngomongnya apa? Gitu kan? Kita ikutin firman saja sebenarnya. Jadi sehingga hati kita ini tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang enggak gitu ya. Hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, dua ini dulu. Mengenai pergaulan, menjaga perasaan, nanti menjaga pikiran, menjaga keinginan kita, itu juga harus. Sudah. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Karena 2 menit lagi kita akan terputus gitu ya. Jadi kalau Bapak rohani saya ngomongnya, Ko Budi ngomong, burung emprit itu kumpulnya sama burung emprit. Orang kalau kepahitan, mudah kumpulnya dengan orang yang kepahitan. Orang yang all out buat Kristus, kumpulnya sama dengan orang-orang yang all out buat Kristus itu enak gitu, larinya maksimal. Jadi orang pahit nggak suka kumpul dengan orang yang all out buat Kristus. Gitu ya, orang yang benar maksudnya. Makanya kalau dulu sesi pemulihan kan orang pahit kumpulnya sama orang pahit tuh nyambung kayak ada antenanya. Gitu ya, burung emprit kumpulnya sama burung emprit kumpulnya sama burung emprit. Jadi saya percaya makanya kenapa perlu sekali kita perlu komunitas yang benar seperti ini sehingga kita boleh menguatkan, boleh mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, berlari-lari pada panggilan. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh kita semua berbuah lebat. Amin. Saya percaya kita semua sudah berbuah kok. Cuman dalam area-area tertentu kita sudah berbuah. Mungkin dalam kasih sayang, dalam perhatian, dalam ketulusan, dalam melayani. Saya percaya kita sudah berbuah. Tapi saya percaya juga kita bisa berbuah lebih lebat karena pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Oke ya? Pak, Mau mau bertanya nih Pak. Apa? Soal menjaga pergaulan. Kan Oke. ciri-ciri Sambil direkam ini ya, Bet ya? Sambil direkam aja langsung, Bet. Oke. Ciri-ciri kena tipu itu kan tidak sadar kalau dia sedang kena tipu. Ya. Nah, sementara kan kita membangun pergaulan kepada orang. Nah, tidak mungkin dong pergaulan itu langsung kita tahu bahwa itu negatif atau positif. Perlu ada tahap demi tahap sehingga nanti pada ujungnya, pada pertengahan perjalanannya kita tahu bahwa itu suatu hal yang salah gitu Pak. Ya. Bagaimana supaya kita dari awal untuk tidak pada pertengahannya nanti baru kita kenal bahwa itu adalah pergaulan yang buruk. Makanya kalau lihat cewek cantik jangan langsung jadian. Haleluya. Kan kenalin dulu kepribadiannya. Memang itu proses kan. Perkenalan itu adalah sebuah proses. Nanti sampai ada titik begini. Kalau kita merasa pergaulan itu tidak membangun kita, tidak mendidik kita gitu ya, nggak sehat pergaulannya, dan akhirnya kita sudah berusaha menyampaikan dan nggak bisa, ya udah kita yang keluar dari sana gitu. Kalau pergaulannya sampai merusak kita kan, ya kita harus segera keluar lah dari sana. Berarti kita tahu bahwa kita belum siap, kita lemah di sana gitu. Jadi untuk pergaulan memang butuh proses, bukan berarti saya berkata, oh ini orang berbuat dosa langsung kita hindarin. Dia orang Kristen, bukan begitu. Ada orang-orang yang memang karena tipu muslihat iblis, dia dalam tanda petik terikat dengan dosa.
Nah, orang-orang seperti ini perlu kita layani dengan kasih sayang. Kita bimbing step by step. Tapi ada orang-orang yang memang merasa benar sendiri dan sudah kayak misalkan ahli Taurat orang Farisi. Kenapa Yesus nggak all out buat ahli Taurat dan orang Farisi? Coba. Kalau dengan yang lain, kelihatannya Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi apakah Yesus tidak mengasihi ahli Taurat dan orang Farisi? Seakan-akan kan Yesus kalau sama ahli Taurat dan orang Farisi tegas sekali gitu kan ya. Seakan-akan kan begitu. Kenapa? Karena Yesus tahu kok. Mereka datang kepada Yesus bukan mau mengetahui kebenaran, bukan mau belajar, bukan mau dididik, tapi mereka datang pada Yesus untuk mencobai Yesus. Dalam pergaulan kita ada yang begitu. Makanya jangan konsentrasi pada orang-orang yang memang, kalau misalkan saudara sebagai bapak rohani, dengan orang-orang yang nggak mau belajar, nggak mau diajar. Kalau misalkan saya gembala, jangan sampai hanya karena 1-2 orang, akhirnya puluhan yang lain atau ratusan yang lain itu jadi nggak dapat berkat. Karena kita terganggu secara emosional. Nah, kalau kita terganggu secara emosional, misalkan ada WA, yang WA kita meneror kita misalkan, sampai kita terganggu secara emosional. Ya udah, kalau kita nggak siap ya diblok aja dulu. Gitu. Nah, tapi memang tentunya butuh proses kedewasaan. Jangan juga anti dengan orang yang suka mengkritik. Nggak apa-apa sebenarnya. Makanya kan Lius kan mau jadi itu, artis di Facebook, media sosial. Nanti barusan khotbahnya ada yang komen negatif, dikasih tanda tangan terbalik gini, sudah langsung nyerah, nggak mau muncul lagi. Mana boleh begitu. Harus tetap semangat, nggak apa-apa. Berbeda itu nggak apa-apa. Dalam kasih Kristus nggak apa-apa. Nanti kan dari buahnya orang bisa tahu. Makanya akhirnya mental kita jadi kuat kalau kita tahu mana yang benar. Kalau kita nggak tahu mana yang benar, nah itu dia yang mental kita jadi lemah di sana. Oke? Halo? Ya, Bu Mifong. Saya mau, bukan nanya, maksudnya gini loh Pak. Ini kan pelajaran makin dalam aja nih, makin dalam, makin banyak gitu ya. Saya mau ngomong sedikit gini. Kan maksud itu ini belajar tentang kasih karunia. Saya sangat diberkatin gitu loh, belajar tentang kasih, menurut pendapat saya, nanti Bapak kasih saran lah gitu ya. Iya. Kedengeran suaranya ya? Kedengaran. Belajar tentang kasih karunia itu berarti kita kembali kepada kasih yang mula-mula gitu loh. Kita menyadari siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita istilah tahu diri lah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan lupa kacang sama kulitnya gitu ya. Jadi itu kan kita nggak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula, harus selalu bergantung pada kebaikan Tuhan lah gitu loh, anugerah Tuhan gitu ya. Terus gini, jadi saya juga gini, percaya saja, maksudnya pelajaran yang Bapak kasih nih yang kemarin gitu, yang percaya saja, terima saja anugerahnya, karena kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan nggak perlu datang, Tuhan Yesus nggak perlu datang dalam dunia ini. Tetapi karena kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, waduh terlalu banyak dosa, apalagi kalau lihat hukum Taurat, aduh ngeri banget gitu loh, dosa-dosa kita. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya yang nggak layak kita terima, ya kita terima melalui kematian Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Terus ini adalah sesuatu hal yang sangat mengagumkan, yaitu kasih setia Tuhan, kasih karunia-Nya itu dikatakan kan bersyukurlah kepada Tuhan sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu loh, seperti itu. Jadi kasih setia Tuhan itu luar biasa gitu loh. Kasih kekal selamanya. Jadi Tuhan nggak pernah membuang kita sekalipun istilahnya, kadangkala pun istilahnya kita, kalau saya menurut pendapat saya, kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ketika kita masih berdosa saja, Allah sudah mau mati bagi kita. Terlebih sekarang setelah kita jadi miliknya, dimateraikan dengan Roh Kudus kan, begitu kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu namanya kita mendapat kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah kita, istilahnya itu kadang-kadang kita kan dalam perjuangan kita loh, istilahnya gini loh ya,
Kalau aku bilang sih ya, kalau menurut pendapat Bapak, nggak tahu dah, Bapak. Istilahnya dalam perjuangan kita, istilahnya untuk bisa tetap setia, istilah gitu, terus juga apapun masalah kita, jangan kita pernah merasa putus asa. Putus asa gini loh, kadang-kadang masalah terbesar manusia itu adalah masalah dosa gitu. Yang masalah dosa itu masalah yang paling serius gitu loh. Itu saja maksudnya tuh Tuhan Yesus udah menyelesaikan di kayu salib gitu. Kita percaya, terima aja. Dengan segala kerendahan hati Yesus mati buat kita gitu. Dan juga kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa saya bilang masalah paling besar adalah masalah dosa? Bapak lihat, saya juga lihat, amati orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang luar biasanya kayanya batu turunan gitu ya. Banyak sekali mati yang bunuh diri karena dia bermasalah dengan dosanya, dengan dirinya sendiri, dengan segala macam gitu loh. Sehingga dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga dia istilahnya tuh bukan masalah uang kan, bukan masalah uang, masalah kekuasaan, masalah dihargain orang, itu udah nggak masalah buat dia. Tapi masalah itu dosa yang terbesar. Dia nggak menyadari, nggak ngerti kebenaran, sehingga dia putus asa, akhirnya banyak sekali orang yang mati bunuh diri. Gitu. Jadi kadang-kadang kita pun sebagai orang Kristen, kita pun seperti itu. Kita berjuang, tapi kita ngerti kebenaran. Itu sebabnya kita nggak boleh putus asa, karena kembali lagi pada firman, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, gitu loh, seperti itu. Terus kalau yang kemarin kan Mbak bilang, apakah Tuhan melihat track record kita ya, maksud gitu loh ya. Kalau saya sih gitu loh, kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kalau kita ya orang yang sudah mengalami istilahnya kasih karunia Tuhan ya, kita akan sungguh-sungguh melayanin. Dan juga kita berkarya, kita pasti bekerja keras gitu loh. Dan juga kalau kita telah menerima kasih karunia Tuhan ya, kita tuh nggak akan tega menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan, ciptakan Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih seperti itu. Kalau kita menyadari akan istilahnya tuh kasih karunia Tuhan, nggak mungkin kita hidup sembarangan, berbuat dosa dan lain sebagainya gitu. Memang kita punya kelemahan, tapi kita istilahnya tuh harus bangkit lah seperti itu. Istilahnya kalau begitu kita jatuh, ya bangkit lagi seperti itu. Dan juga istilahnya tuh nggak mungkin kalau orang kan kadang-kadang satu sisi pelajarannya kan, oh kasih karunia enak dong, gak usah ngapa-ngapain, nggak bisa gitu. Misalnya gitu seperti itu, karena ya itu tetapkan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu. Karena hukum kita dengan Tuhan ini menurut ya maksud saya tuh kasih karunia tuh Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Jadi hukumnya bukan Taurat tapi hukumnya hukum kasih. Kasihlah sama Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Jadi seperti itu. Itu menurut saya gitu. Jadi makin dalam kita mengenal Tuhan, makin dalam kita tahu akan kasih karunia Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan kali gitu ya. Jadi kalau itu hukum kasih kan cinta sama Tuhan. Nggak tega lah nyakitin Tuhan, pasti kita nurut sama Tuhan seperti itu gitu loh. Gitu. Iya. Ya. Yang pasti kasih mula-mula itu adalah kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Jadi bukan kasih kita kepada Allah. Karena kasih Allah kepada kita itu kita alami, kita terima, makanya berbuah seperti yang Bu Mevong tadi katakan, bahwa kita nggak pingin dalam tanda petik mendukakan hati Tuhan. Makanya ada dosa nanti di Sun Foundation kedua, dosa memadamkan roh, menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Cuma itu setelah Sun Foundation 1 selesai, nggak tahu kapan masih. Belum. Ya, nanti kapan kita buat online lagi? Belum masih. Itu masih jangka panjang. Kasih yang mula-mula itu gini loh. Ketika kita baru bertobat loh Pak, gitu loh Pak. Ketika Bapak jatuh cinta sama Ibu Evi istrinya. Wah, itu kan luar biasa. Begitu juga dulu kita baru bertobat. Waduh. Kita rasakan hati kita. Coba Bu Mevong buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Coba baca dulu. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Baca, Bu. Iya, tunggu. Udah ketemu belum? 1 Yohanes 4 ayat 10 ya? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10.
inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan anaknya dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, berarti Ya, kasih maksudnya semula. tuh kasih, iya. Oh iya, kasih semula itu ya. Maksudnya kalau aku bilang kasih tuh Allah telah mengasihi kita. Kita pun nggak tahu kan bagaimana cara diselamatkan. Tapi Allah telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya, kita diselamatkan gitu. Itu yang membuat kita rasanya, wow, begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Gitu yang membuat kita mungkin mula-mula itu jatuh cinta mula-mula gitu kali Pak. Dari sisi manusia kesannya begitu. Tapi sebenarnya kita bisa jatuh cinta karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Makanya baca ayat 19-nya, Bu. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Nah, makanya kalau berdasarkan Taurat, itu kan kita hidupnya karena kita mengasihi Allah, baru Allah mengasihi kita. Kebalik. Orang kebanyakan mengartikan kasih mula-mula itu kasih kita kepada Allah. Iya, Kasih yang semula itu sebenarnya kasih Allah kepada kita. Makanya di Wahyu pasal 2 itu, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa? Kamu telah melupakan kebaikan Allah, kasih Allah dalam hidupmu, dia yang sudah mati bagi hidupmu, mengasihimu. Jadi seringkali orang menyalahartikan bahwa karena kita mengasihi Allah itulah kasih mula-mula, berarti karena perbuatan kita mencintai Allah baru Tuhan berkenan. Enggak, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita memberikan respon. Jadi kasih semula itu kasih Allah kepada kita. Jadi kalau Bu Mevong meninggalkan kasih mula-mula itu bukan nggak berkobar-kobar dan mati Bu Mevong. Kalau Bu Mevong dikatakan meninggalkan kasih semula, itu artinya melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup Ibu. Oh iya. Mengandalkan perbuatan. Oh, aku bayar harga. Aku pelayanan. Pengorbanan Tuhan. Nah, oke. Kita lanjut dulu ya. Biar selesai dulu. Oke. Yang ketiga adalah menjaga pikiran. Saudara lihat Kolose 2 ayat yang ke-8, dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Saudara perhatikan kata yang dipakai adalah menawan. Nah ini, berarti terikat pikirannya ini. Ajaran kosong dan palsu yang diajarkan turun-temurun. Nah ini bahayanya apa? Kalau misalkan kita hanya ngefans dengan pendeta-pendeta tertentu, lihat karunianya, lalu kita ngefans apapun yang diajarkan diterima dan sebagainya. Itu kita mesti hati-hati itu. Gitu ya. Pengkultusan itulah yang seringkali mengakibatkan penyesatan. Jadi satu diidolakan kayak dia tuh kayak firman yang baru, pokoknya ya sekarang ini kan muncul macam-macam lah nubuatan-nubuatan yang tidak berdasarkan firman kan banyak juga ya. Yang sudah ke kutub utara lah dan macam-macam lah. Oke. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan dan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu Efesus 5 ayat yang ke-6. Efesus 5 ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nanti saudara selesai ini, saya kirim bahannya. Kalau saudara baca ayat, usahakan lihat konteksnya ya. Pelajarin ya konteksnya. Jangan ngambil satu ayat saja. Kita harus pelajari konteksnya supaya kita tahu yang dimaksudkannya itu apa, kata-kata hampa dan sebagainya. Kemudian 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah ini dia menjadi penghalang kebanyakan orang menerima kebenaran karena keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi pikiran kita harus benar-benar kita jaga juga. Jangan sampai kita ini tertipu. Supaya tidak tertipu, maka kita harus tahu kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ada keangkuhan manusia itu harus kita runtuhkan itu. Oke? Lalu kita harus jaga keinginan kita. Yakobus 1:14 ini bicara jangan sampai kita terikat, diseret dan dipikat oleh keinginan kita. Kemudian saya langsung aja
karena ayat-ayat lain sudah biasa. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 saya bacakan dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup 16 sampai 18 lalu 24 sampai 26. Galatia 5 Saudara selalu bicara tentang biasanya orang cuma ngambil perbuatan daging dan buah roh. Saudara perhatikan Rasul Paulus sendiri berbicara tentang ini. Saya menasihatkan supaya saudara harus mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Nah, ada sifat jahat ini. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat. Ini keinginan daging maksudnya. Yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita dan keinginan kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Jadi saudara harus tahu bahwa sekalipun saudara sudah dilahirkan baru dengan benih ilahi, namun selama kita masih hidup dalam daging, ada dua kekuatan yang bertempur dalam diri kita. Yaitu perbuatan daging atau buah roh. Maksudnya keinginan daging atau keinginan roh. Ayat 18. Apabila saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk menaati hukum Taurat. Ayat 24. Kita loncat aja, nanti saudara baca di rumah. Karena habis itu bicara tentang perbuatan daging dan buah roh. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Ini yang harus kita sadarin. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak perlu mencari pujian dan kemasyuran yang hanya akan menimbulkan perasaan iri dan dengki. Jadi ini dia, nggak perlu mencari kemasyuran ya, pujian yang hanya menimbulkan perasaan iri dan dengki. Nanti saudara baca di rumah lebih detail. Dan sebagai penutup saya cuma ingin berkata, Alkitab kita ditutup, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi gitu saudara, bicara tentang kasih karunia luar biasa sekali. Nanti kita perlu merenungkan lebih banyak lagi. Dan hari Senin nanti Budita yang akan ngajar tentang Kristus. Saudara bisa bertanya-tanya tentang Kristus, apakah Yesus Tuhan atau manusia, kenapa Yesus bisa berdarah, kalau dia Tuhan, dan sebagainya gitu ya. Jadi saudara bisa bertanya nanti, saudara siapkan pertanyaan tentang Kristus. Oke,